Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bu Anis Andria, SPD MPD, selaku dosen bidang studi metodologi studi Islam. Nah, di sini kami akan menjelaskan makalah Islam dan gagasan universal sebagai syarat daripada UAS. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Islam dan Gagasan Universal. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan dan iman. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk upaya untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat menyeluruh dan universal. Islam sebagai agama wahyu bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai sistem kehidupan yang komprehensif dan membawa rahmat bagi seluruh alam, atau rahmatan lil alamin. Dalam era globalisasi ini, gagasan universal Islam menjadi semakin relevan untuk dikaji dan dipahami. Dunia modern menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan seperti ketidakadilan sosial, konflik antar bangsa, krisis moral, dan degradasi lingkungan. Semua permasalahan tersebut sejatinya dapat diatasi jika nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, keadilan, toleransi, dan kasih sayang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Melalui kajian ini, kami penulis berharap pembaca dapat memahami bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara adil dan seimbang. Makalah ini diharapkan dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperluas wawasan keilmuan, khususnya bagi mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam dalam memahami relevansi ajaran Islam di tingkat global. Penulis berupaya menyusun makalah ini dengan mengacu pada berbagai sumber terpercaya, baik dari Al-Quran, hadis, maupun karya para ulama dan pemikir Islam kontemporer. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dosen pembimbing serta para pembaca, para pendengar ya, pembaca ini, agar di masa mendatang penulisan karya ilmiah seperti ini dapat menjadi lebih baik. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala upaya dan bantuan yang diberikan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjut kepada latar belakang daripada makalah ini, yaitu Islam merupakan agama terakhir yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Tidak seperti agama sebelumnya yang terbatas pada bangsa atau kaum tertentu. Islam membawa pesan universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat tersebut menjadi landasan utama universalitas Islam. Islam hadir tidak hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk semua manusia tanpa memandang ras, bahasa, dan budaya. Dalam sejarahnya, risalah Islam mampu membangun peradaban besar yang memadukan unsur keagamaan, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai Islam seperti tauhid, keadilan, kemanusiaan, dan kasih sayang adalah prinsip universal yang menjadi dasar peradaban modern. Namun, dalam praktiknya, banyak umat Islam belum mampu mengaktualisasikan nilai-nilai universal tersebut dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi global masa kini. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan gagasan universal Islam? Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang termasuk dalam gagasan universal Islam? Yang ketiga, bagaimana relevansi gagasan universal Islam terhadap kehidupan modern? Langsung saja, yang pertama, pengertian dan hakikat gagasan universal dalam Islam. Secara etimologis, kata universal berasal dari bahasa Latin, yaitu universalis, berarti menyeluruh atau mencakup segala hal.
Dalam konteks keislaman, universalitas berarti bahwa ajaran Islam berlaku untuk semua manusia dan seluruh dimensi kehidupan. Islam tidak hanya bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan alam semesta. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untukmu segala yang ada di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah diperuntukkan bagi seluruh manusia tanpa memandang perbedaan suku dan bangsa. Dengan demikian, Islam membawa prinsip kehidupan yang universal, mencakup keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La fadla li'arbiyyi ala a'jamiyyi illa bittaqwa." Tidak ada keutamaan bangsa Arab atas orang-orang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa ukuran kemuliaan dalam Islam adalah takwa, bukan etnis atau status sosial. Ini merupakan prinsip universal yang menolak segala bentuk diskriminasi. Yang kedua, nilai-nilai universal dalam Islam. Yang pertama, tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid merupakan fondasi utama universalitas Islam. Konsep ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan seluruh manusia adalah hambanya. Tauhid menumbuhkan kesadaran bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tauhid melahirkan keadilan sosial, solidaritas kemanusiaan, dan tanggung jawab moral. Yang kedua adalah keadilan. Islam meletakkan keadilan sebagai pilar utama kehidupan. Ini sesuai dengan firman Allah, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Keadilan mencakup semua aspek ekonomi, hukum, dan sosial. Ketika keadilan ditegakkan, maka perdamaian dan kemakmuran akan terwujud. Yang ketiga, persamaan dan toleransi. Islam menolak perbedaan ras, warna kulit, dan status sosial sebagai ukuran kemuliaan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Islam juga mengajarkan toleransi beragama dan kebebasan berkeyakinan sebagai tercantum dalam Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW menjamin hak hidup berdampingan antar agama. Yang keempat adalah kasih sayang dan perdamaian. Kata Islam berasal dari akar kata salimah yang berarti damai. Rasulullah SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kasih sayang adalah bagian integral dari ajaran Islam, baik terhadap sesama manusia maupun seluruh makhluk hidup. Yang kelima adalah relevansi gagasan universal Islam dalam kehidupan modern. Dalam era globalisasi, umat manusia menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakadilan ekonomi, konflik antar bangsa, dan degradasi moral. Nilai-nilai universal Islam memberikan solusi etnis dan spiritual untuk menghadapi tantangan tersebut. Prinsip keadilan, persamaan, dan kasih sayang dalam Islam sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM modern. Namun, Islam menekankan bahwa kebebasan harus dibingkai oleh tanggung jawab moral dan hukum ilahi. Selain itu, konsep ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan dalam Islam dapat menjadi dasar membangun solidaritas global lintas agama dan bangsa. Yang keenam adalah macam-macam pandangan dalam Islam dan universal. Yang pertama, Islam dan globalisasi. Globalisasi sebagai proses integrasi dunia dalam bidang ekonomi, budaya, teknologi, dan politik menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi umat Islam. Tantangannya, dominasi budaya barat, sekularisme, dan nilai-nilai materialisme yang bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Globalisasi juga mempercepat penyebaran informasi yang bisa memicu ketegangan identitas. Peluangnya adalah penyebaran informasi tentang Islam menjadi lebih mudah, memungkinkan dialog antar budaya, dan memfasilitasi solidaritas muslim global. Banyak sarjana muslim yang menggunakan platform global untuk menyampaikan narasi Islam yang moderat. Yang kedua adalah modernisme dan puritanisme Islam. Dua arus utama dalam respon terhadap perubahan dunia. Modernisme Islam adalah gerakan intelektual yang muncul sejak lahir ke abad 19. Contoh adalah Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Mereka berusaha menafsirkan ulang ajaran Islam agar sesuai dengan modernitas, sains, dan demokrasi dengan melakukan ijtihad penalaran independen terhadap teks-teks suci. Puritanisme Islam adalah cenderung ingin kembali kepada ajaran Islam yang dianggap murni atau salaf dengan menolak inovasi dan pengaruh budaya lokal atau barat. Mereka menekankan literasi teks dan seringkali bersikap kritis terhadap modernisme. Contoh adalah gerakan Salafi dan Wahabi. Yang ketiga adalah gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam.
istilah yang sering tumpang tindih tetapi memiliki perbedaan nuansa. Fundamentalisme Islam adalah berusaha kembali kepada fondasi dasar agama, seringkali sebagai respon terhadap modernisme dan sekularisasi, tidak selalu bersifat kekerasan, tetapi menekankan penerapan syariat secara ketat dan penolakan terhadap interpretasi liberal. Sedangkan radikalisme Islam adalah mengacu pada gerakan yang ingin mengubah tatanan sosial politik secara drastis dan revolusioner, seringkali menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapainya. Mereka memandang sistem yang ada, nasionalis sekuler, sebagai tidak sah atau jahiliyah dan perlu diganti dengan negara Islam, yaitu khilafah. Contohnya Al-Qaeda, juga ada ISIS, ada juga kalau di Indonesia itu yang dibubarkan itulah apa namanya kan, HTI apa ya HTI. Catatan, fundamentalisme sering dikritik karena bias barat dan mengaburkan keragaman gerakan Islam. Yang keempat adalah Islam eksklusif dan inklusif, menyangkut pandangan Islam terhadap agama lain dan kebenaran. Eksklusif memegang teguh bahwa Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan yang benar. Ayat-ayat yang menegaskan finalitas Islam adalah Quran Surat Ali Imran ayat 85, dan larangan mengikuti agama lain sering menjadi rujukan. Pandangan ini cenderung ketat dan membatasi kerjasama lintas agama hanya pada ranah sosial, bukan teologis. Inklusif percaya bahwa kebenaran juga terdapat dalam agama lain, merujuk pada ayat-ayat seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Hajj ayat 40 yang mengakui kaum beriman lain. Pandangan ini mendukung dialog antar agama, mengakui kesamaan nilai dan melihat keragaman sebagai kehendak Tuhan, sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tokoh seperti Abdul Karim Soros dan Nurholis Majid Cak Nur dikenal dengan gagasan inklusifnya. Yang kelima adalah Islamisasi sains, proyek intelektual yang dipelopori oleh Ismail Al-Faruqi dan dikembangkan oleh Institut Internasional Pemikiran Islam. Intinya adalah mengkritik sains barat modern yang dianggap value free atau bebas nilai dan sekuler, sehingga sering mengabaikan etika dan dimensi spiritual. Berupaya mendesak ulang reintegrasi ilmu pengetahuan dengan kerangka etika dan epistemologi Islam. Metodenya meliputi mengisolasikan unsur-unsur sekuler dan anti-agama dan dari sains, menyaring ilmu yang ada dengan nilai Islam, dan menciptakan sains alternatif yang lahir dari paradigma tauhid atau keesaan Tuhan. Proyek ini mendapatkan kritik baik dari kalangan sains mainstream maupun dari sebagian muslim yang melihatnya sebagai usaha yang dipaksakan. Yang keenam adalah pluralisme agama-agama, salah satu isu yang paling sensitif dalam teologi Islam. Definisinya adalah pengakuan bahwa berbagai agama memiliki validitas dan jalan keselamatan masing-masing. Ini lebih dari sekedar toleransi atau menghormati hak orang lain untuk berkeyakinan. Perdebatan-perdebatan yang ada dalam pluralisme agama-agama ini yang menolak itu berargumen bahwa pluralisme agama bertentangan dengan akidah tentang finalitas kenabian Nabi Muhammad SAW dan keunikan Quran. Mereka melihatnya sebagai relativisme agama yang berbahaya. Fatwa MUI tahun 2005 menyatakan pluralisme agama dalam arti menyamakan semua agama adalah haram. Yang menerima berargumen bahwa Islam mengakui keberadaan umat-umat beragama sebelum Muhammad dan bahwa rahmat Tuhan sangatlah luas. Mereka menggunakan pendekatan teologi inklusif atau pluralis seperti John Hick atau secara lokal Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kontekstualisasi di Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika dan Ukhuwah Wathoniyah, persaudaraan kebangsaan, sering menjadi platform praktis untuk hidup berdampingan meski perdebatan teologis tetap berlanjut. Kesimpulan dari makalah ini adalah Islam adalah agama yang memiliki gagasan universal, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan berlaku sepanjang masa. Ajaran Islam tentang tauhid, keadilan, toleransi, dan kasih sayang adalah prinsip-prinsip yang menjadi fondasi sebagai terwujudnya kehidupan damai dan harmonis di dunia. Universalitas Islam menjadikan agama ini relevan dengan setiap zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan global modern. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam seluruh aspek kehidupan pribadi, sosial, dan internasional. Sekian makalah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Maafu minkum, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.